Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalat al khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah subuh, ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa hadir kepada majelis-majelis ilmu, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman daripada taman-taman surga, maka datangilah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Sahabat kemudian bertanya, yaitu adalah hilaqul dzikri dan juga majelis-majelis ta'lim, adalah tempat-tempat di mana di situ disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tempat-tempat untuk menimba ilmu. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini dan di waktu yang sangat mulia, yaitu di pagi hari, sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah rahmat kepada umatku di waktu pagi mereka. Jadi sekarang ini kita berlimpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, berada dalam keadaan yang sangat baik, dan kita didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin ala dzalik. Mari kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Hikam karangan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai ke hikmah yang ke-25. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hikmatu al-khamisatu wal ishrun. Hikmah yang ke-25. Ma tawaqqafa, beliau berkata, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa matlabun, tidaklah terhenti sebuah permintaan, sebuah doa, anta talibuhu bi rabbik, ketika engkau memintanya dengan membawa serta Tuhanmu. Wa la tayassara matlabun, dan tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan atau doa, anta talibuhu bi nafsik, sedangkan engkau memintanya hanya dengan dirimu sendiri. Apa maksud dari hikmah yang ke-25 ini? Maksudnya adalah bagaimana ketika kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan-keinginan, itu seyogyanya harus kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala di setiap hajat-hajat kita, di setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika kita membawa Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua permintaan itu insya Allah tidak akan pernah terhenti. Artinya akan selalu mendapatkan taufik, akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, setiap usaha dari manusia yang di situ tidak menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua permintaan kita, semua hajat-hajat kita itu akan dibebankan hanya kepada diri kita sendiri,
hanya menggunakan kemampuan kita sendiri, dan itu tidak akan menjadi mudah, akan menjadi sulit. Jadi ini adalah makna umum daripada hikmah yang ke-25 ini. Bagaimana kita harus menyertakan Allah di dalam setiap aktivitas kita, menyertakan Allah di setiap doa-doa kita. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, kamu sekalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Wallahul ghaniyul hamid, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha al-hamid. Jadi manusia itu selama masih berada di dunia, dia disebut fuqara, disebut fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita fakir kepada Allah dalam kemampuan kita, baik ilmu kita fakir kepada Allah. Di dalam kesehatan kita fakir kepada Allah. Di dalam kita beraktivitas sehari-hari, kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah fakir, fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tanpa adanya pertolongan dari Allah setiap waktunya, tanpa pertolongan dari Allah setiap detiknya dari setiap hidup kita, niscaya kalau Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita, kita pasti akan berhenti nikmat itu. Makanya disebutkan oleh ulama, ada dua nikmat yang setiap manusia itu pasti mendapatkan. Yang pertama adalah nikmatul ijad. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah tanda tangan kontrak, saya mau lahir ke dunia tahun sekian atau dari keluarga ini dalam keadaan begini, tidak pernah. Jadi semua kita pasti mendapatkan nikmatul ijad. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nikmat. Lawannya diciptakan apa? Ketiadaan. Bayangkan kita menjadi ketiadaan. Betapa buruknya ketiadaan itu. Ya. Nggak ada sama sekali, tidak pernah tercatat dalam sejarah pernah lahir, nggak ada KTP-nya, nggak ada kartu keluarganya, hilang. Makanya setiap kita yang sudah lahir ke dunia ini harus mensyukuri namanya nikmatul ijad. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu apa? Kita setiap detik dari hidup kita itu selalu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah satu detik pun berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Kalau kita mau ibaratkan seperti lampu yang ada di atas kita sekarang ini. Andaikan aliran listrik itu terhenti satu detik saja, maka niscaya akan padam. Manusia tanpa pertolongan Allah, manusia tanpa imdad dari Allah Subhanahu wa taala akan kolaps seperti itu. Walaupun secara secara kedokteran misalkan itu banyak istilah kedokteran mempunyai istilah-istilah sendiri. Misalkan, naudzubillah, mudah-mudahan sehat semua. Ada orang stroke. Stroke itu gangguannya di saraf secara kedokteran. Orang nggak bisa koordinasi dari otak yang mengirim sinyal untuk tangan untuk gerak, itu sudah nggak bisa. Sarafnya sudah terganggu, sudah putus. Secara kedokteran dikatakan seperti itu. Tapi kalau secara hakikat apa? Allah sudah tidak mengizinkan orang itu untuk bergerak. Lihat. Secara kedokteran kita bilang, dokter bilang, begini Pak, sarafnya udah putus, terjadi pembengkakan di pembuluh darahnya sehingga pecah, ada pembuluh darah di saraf di otak yang sudah pecah, sudah putus. Secara kedokteran kita bisa melihat seperti itu. Tapi secara hakikat dia sudah tidak diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak. Karena tidak ada satupun dari kita yang bergerak, yang melakukan sesuatu, mempunyai keinginan, kecuali di sana terdapat pertolongan Allah. Makanya ini adalah salah satu zikir yang paling agung yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah la haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kejelekan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita mungkin sering bilang la haula wala quwwata illa billah. Tetapi apakah kita menghayati arti daripada la haula wala quwwata illa billah? Mungkin tidak semuanya. Kalau kita benar-benar menghayati, ini luar biasa. Sehingga manusia tidak akan pernah menyandarkan dalam semua kehidupannya itu kepada dirinya. Kalau disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kalau kita menyandarkan segala upaya itu hanya kepada diri kita sendiri, maka efeknya apa? Semuanya akan sulit. Tanpa pertolongan Allah semuanya akan sulit. Namun begini, misalkan ada yang bertanya, bagaimana Ustadz orang-orang kafir itu, kok mereka ada 9 naga, tidak tahu naganya ada berapa, ada 9 apa ada 10, wallahu alam, itu kok kaya-kaya Ustadz? Padahal mereka enggak percaya sama Allah, mereka kafir sama Allah, tidak nyembah Allah, tetapi kok hidupnya enak, jalan-jalannya ke luar negeri, uangnya triliunan, jadi orang kaya, itu padahal tidak menyertakan Allah. Mengapa mereka seperti itu? Maka itu yang kita kenal dengan istidraj. Itu yang kita kenal di istidraj. Istidraj itu bagaimana? Mereka diberikan nikmat dulu di dunia, tapi nanti ketika sudah sampai di akhirat, maka itu sudah waktunya pembalasan. Maka ini, hikmah ini hanya berlaku bagi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita beriman kepada Allah, maka kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatan kita. Mari kita lihat contoh kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu perang yang sangat agung dalam Islam, namanya perang Badar. Dari kita mungkin sering mendengar perang Badar ya. Mari kita simak sedikit bagaimana Rasulullah ketika di perang Badar itu. Awalnya perang Badar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukanlah perang yang orang kafir Quraisy. Ini terjadi di periode Mekah ya. Jadi Rasulullah sudah ada di Madinah, sudah hijrah. Kemudian ada kafilah dagang dari Mekah yang menuju negeri Syam, dan itu melewati jalur Madinah, karena Madinah berada di tengah-tengah antara Mekah dan Syam. Ketika kafilah dagangnya dipimpin seorang bernama Abu Sufyan. Nah, Rasulullah SAW mendengar ada kafilah dagang mau melewati melewati Madinah dari Mekah, dan kafilah dagang itu mau disabotase oleh kaum muslimin yang ada di Madinah. Kenapa mau disabotase? Karena sebagai ganti dari harta-harta orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang dirampas semuanya oleh penduduk Mekah. Karena ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, semua harta bendanya, rumahnya itu semua dirampas oleh orang kafir Quraisy. Maka kaum muslimin ingin mengambil itu lagi. Akhirnya Rasulullah berangkat keluar dengan tujuan awalnya untuk mencegat kafilah dagang itu. Orang kafir Quraisy diberi kabar oleh Abu Sufyan bahwasanya ada pergerakan dari Madinah ingin mengambil harta mereka. Itu hartanya orang penduduk Mekah semuanya. Akhirnya mereka berangkat juga untuk melindungi hartanya. Ternyata Abu Sufyan ini berhasil mengkecoh orang-orang muslim. Dia mengambil jalur lain sehingga selamat, kafilah dagangnya selamat. Tetapi karena sudah sama-sama keluar, orang kafir Quraisy ini juga bingung. Ini dikabari mereka, kafilah dagangnya sudah selamat, gimana ini? Katanya Abu Jahal, dedengkotnya mereka, udah, kita pokoknya ini nanti harus sampai ke lembah namanya Badar. Kita nginep 3 hari di sana, kita nyembelih unta di sana, kita dengarkan lagu-lagu di sana, kita senang-senang pokoknya di sana begitu. Dia tetap dengan keangkuhannya ingin sampai Badar. Kaum muslimin juga dilema. Ini sudah kafilah dagangnya sudah lewat. Ini mau lanjut berperang dengan kafir Quraisy atau tidak? Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu untuk berperang di lembah Badar itu. Rasulullah SAW sudah mengambil semua asbab-asbab
di mana mereka bisa memenangkan pertempuran itu. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau memilih tempat yang terbaik. Awalnya beliau berhenti di satu titik untuk dijadikan markas komando. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita berada di sini ini perintahnya Allah berdasarkan wahyu atau ijtihad Anda, atau ini berasal dari pendapat Anda?" Katanya Rasul, "Enggak, ini pendapat saya pribadi." "Ya Rasulullah, kalau begitu pendapat saya, gimana kalau kita pindah? Itu di sana ada tempat lebih strategis, di sana dekat dengan sumur air, sehingga kita ketika perang nanti tidak kehabisan air. Adapun sisa-sisa sumur yang lain kita tutup, sehingga orang kafir nanti kehausan, nggak dapat air." "Oh baik, saya setuju dengan dipindahlah Rasulullah SAW. Sahabat yang lain punya pendapat juga, "Ya Rasulullah, bagaimana kita ini kan jumlahnya hanya 314, mereka jumlahnya 1000, 3 kali lipat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau terjadi apa-apa, naudzubillah, mudah-mudahan kita menang. Kalau terjadi apa-apa, biar Anda tetap bisa kembali ke sahabat-sahabat yang ada di mana. Gimana kalau kami buatkan tenda sebagai tempat Anda komando di sana?" "Oh baik, saya setuju." Jadi menggunakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk bisa memenangkan pertempuran itu, dari memilih tempat yang bagus, ada tempat komandonya begitu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW di malam hari Kamisnya, kan Jumat tanggal 17 Ramadan itu pertempurannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah begitu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sampai Abu Bakar yang melihat Rasulullah itu enggak tega, Pak. Menangis Rasulullah, selendangnya sampai jatuh, beliau lupa. Merintih, berdoa, "Ya Allah, menangkanlah kami besok, ya Allah." Begitu. Setelah asbab-asbab, setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau berdoa begitu khusyuk kepada Allah di malam itu. Sangat panjang sekali doa-doa Rasulullah SAW. Nah, kita lihat Rasulullah betapa, walaupun beliau dalam sebuah riwayat dikatakan sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah. Rasulullah sudah diberikan ilham, "Ya Muhammad," Rasulullah bilang kepada sahabat, "Di sini tempat meninggalnya tokoh ini. Di sini tempat meninggalnya tokoh ini. Di sini tempat meninggalnya misalkan Abu Jahal yang meninggal di perang Badar itu." Dibilang sama Rasul, dan betul, keesokan harinya mereka meninggal di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah itu. Ada kabar gembira, tetapi hati Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dia menunjukkan adab kepada Allah. Bagaimana adab kepada Allah? Ya, berharap, "Ya Allah, luluskan saya." Ini secara agama sangat bagus, secara psikologis sangat bagus. Coba kita kehidupan sehari-hari. Kalau kita ada sedikit sombong sedikit, itu biasanya gagal gitu. Kita kalau punya apa agak-agak sombong, agak-agak angkuh, kita, "Oh saya hebat saya." Itu biasanya amburadul ke depan itu. Tapi orang yang beradab kepada Allah, minta pertolongan, hati-hati dalam bertindak, biasanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita, "Saya ini luar biasa saya ini," biasanya amburadul gitu ya. Jadi ini ya, pentingnya secara psikologis bagus, karena manusia diajarkan untuk tawadhu dan mengharap pertolongan Allah. Dan juga lihat perbedaannya Abu Jahal pada waktu itu, mereka, "Oh sudah, kita nyampe Badar nanti kita nyembelih unta, kita makan besar di sana, kita suruh perempuan-perempuan untuk bernyanyi bagi kita," gitu. Jadi niatnya sudah berpesta ya, merasa jumlahnya 1000, ya ini 314 ini kan kecil ya, kita bisa kalahkan. Lihat perbedaan ini yang akhirnya membalik keadaan, bagaimana di perang Badar itu kaum kafir Quraisy kalah telak, bapak-bapak. 70 orang meninggal, 70 orang disandra. Di kalangan muslim yang meninggal hanya 14 orang. Jadi kemenangan besar. Jadi orang muslim selain menang perang pada waktu itu juga mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang lebih besar daripada kafilah dagang yang pulang dari negeri Syam itu, diganti oleh Allah. Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kota Konstantinopel itu akan dibebaskan, dan yang membebaskan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin.
prajurit yang membebaskannya adalah sebaik-baiknya prajurit. Konstantinopel itu Romawi Timur dulu. Kalau Romawi Baratnya itu di Italia itu, di Roma itu, Romawi Timurnya ada di Konstantinopel. Sekarang Istanbul itu, Turki. Muhammad Al-Fatih itu dalam sejarah dikatakan bagaimana beliau ketika masa ingin membebaskan Konstantinopel itu, beliau betapa berdoanya di dalam markas komandonya, merintihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menggunakan sebab-sebab militer begitu, tapi doanya itu kenceng Bapak-bapak Ibu. Itu Muhammad Al-Fatih namanya. Jadi hampir seluruh peperangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ketika mereka secara psikologis hanya mengandalkan Allah, berusaha dengan sebaiknya, itu menang. Jadi baik perang Badar, perang Uhud, walaupun perang Uhud itu kalah begitu ya, tapi secara psikologis bagus. Karena setelah pasukan muslimin bisa kembali lagi, setelah beberapa pasukan yang oleh Rasulullah SAW itu tidak mematuhi beliau, yang suruh menjaga bukit itu, akhirnya kan kalah. Tapi mereka bisa kumpul lagi. Tetapi hari besoknya itu dikejar lagi pasukan kafir Quraisy oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya masih imbang lah di perang Uhud, walau secara zahir orang muslim banyak yang meninggal pada waktu itu. Dan di perang-perang yang lain. Tapi ada satu peperangan namanya perang Hunain. Nah, di perang Hunain ini orang-orang muslim sedikit bangga dengan jumlah banyaknya mereka. Tapi hasil dari peperangannya malah kalah. Lihat. Yang merasa bangga dengan banyaknya jumlah pasukan pada waktu itu, maka kalah. Nah, ini pentingnya bagaimana kita selalu membawa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang muslim ketika ingin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala harus seperti ini ya. Harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mendahulukan kemampuan diri yang sebenarnya tidak ada yang berasal dari kita sama sekali. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu tidak kemudian begini, seperti manusia diberi kekuatan oleh Allah, kemudian Allah tinggalkan. Pokoknya kamu bisa melakukan apa saja setelah diberi kekuatan, bisa bergerak, bisa begini, tidak. Tapi dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diberi kekuatan oleh Allah di setiap saatnya. Seperti yang saya jelaskan lagi. Artinya apa? Andaikan Allah memutus satu saat saja pertolongannya kepada kita, seperti yang saya contohkan dari lampu tadi, niscaya akan putus itu. Niscaya kita tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat perempuan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ditawan oleh pihak musuh. Sehingga ibunya ini merasa sedih sekali. Akhirnya ada beberapa sahabat yang inisiatif datang kepada Rasulullah, sowan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang tertawan oleh musuh, ibunya sangat sedih. Apa kata baginda Rasulullah? Tolong sampaikan salam saya kepada ibu itu, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya dijadikan zikir sama ibu itu, la haula wala quwata illa billah, la haula. Akhirnya dengan pertolongan Allah, akhirnya anaknya yang tertawan itu bisa kembali kepada ibunya lagi. Maka ini pentingnya kita selalu menyertakan Allah, selalu membawa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita lupa, ya itu sebenarnya juga ada pertolongan Allah ya. Cuma kan ketika kita sadar akan hal tersebut, ya, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lupa kepada Allah, semuanya itu ya tetap pertolongan Allah. Allah tidak pernah kemudian tidak lepas dari manusia ini. Cuman kita sebagai hambanya kan harus beradab, punya adab. Karena berbeda ya orang yang selalu ingat kepada Allah dengan yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang menyebutku dalam sebuah golongan orang banyak di khalayak umum, katanya Allah, aku akan menyebutkannya di golongan yang lebih besar. Barang siapa yang datang dengan berlari-lari kecil kepadaku, aku datang kepadanya dengan berlari. Balasan Allah itu lebih besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sebesar upaya kita untuk mendekat kepada Allah, maka pertolongan dari Allah itu semakin besar lagi, gitu ya. Jadi kita harus ingat kaidah itu ya.
Kita kalau zikir kepada Allah maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar begitu. Kalau kita fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, kepada katanya Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, jadi ini dari hikmah yang ke-25 yang intinya adalah bagaimana kita selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita merasa kagum dengan diri kita sendiri sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya jelaskan dari hikmah yang ke-25 ini. Barangkali ada